Kami awali informasi di Kompas Siang, Saudara. Ibu kandung Peggy Setiawan, Kartini, memastikan akan menghadiri sidang pra-peradilan anaknya pada 1 Juli mendatang. Kartini berharap Polda Jawa Barat segera membebaskan Peggy Setiawan karena tidak ada bukti kuat. Setelah absen dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada 24 Juni lalu, Polda Jawa Barat memastikan akan hadir di jadwal sidang mendatang pada Senin 1 Juli. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Jules Abraham Abbas menyebut ketidakhadiran tim kuasa hukum di sidang pra-peradilan perdana lantaran ada agenda yang tak bisa ditinggalkan. Bahwa Polda Jabar telah teragendakan kegiatan yang sudah ada sebelumnya. Sehingga pada sidang pra-peradilan perdana, Polda Jabar tidak menghadiri kegiatan tersebut. Namun perlu saya jelaskan bahwa nanti pada saat jadwal persidangan pra-peradilan berikutnya, Polda Jawa Barat akan menghadiri. Dan kami meyakini tim kuasa hukum dari Polda Jawa Barat akan menghadiri kegiatan sidang pra-peradilan pada jadwal persidangan yang berikutnya dan akan menyiapkan materi gugatan persidangan yang telah dipersiapkan dari tim kuasa hukum Polda Jawa Barat. Di sisi lain, pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menyebut telah menyampaikan kepada Polda Jabar bahwa berkas Peggy Setiawan belum lengkap. Masih terdapat kekurangan material dan formil, di antaranya alat bukti dan fakta berkas. Atas hasil penelitian tim jaksa pada tanggal 24 Juni 2024, tim jaksa peneliti sudah mengirimkan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap kepada rekan-rekan penyidik. Kuasa hukum Peggy Setiawan Tony RM menilai kondisi serba tunggu ini mengindikasikan lemahnya bukti yang dimiliki penyidik Polda Jawa Barat untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tony pun meminta penyidik memeriksa ponsel Vina dan Eki serta CCTV yang sempat diamankan ayah Eki, Ibtu Rudiana, di tahun 2016 silam untuk mengungkap pelaku yang sebenarnya. Penyidik itu, oleh penyidik Polda Jawa Barat itu, alat buktinya belum memenuhi unsur ke arah Peggy Setiawan itu adalah pelaku pembunuhan. Ini parah banget. Kami yakin ya, penyidik Polda Jawa Barat tidak akan bisa melengkapi alat bukti karena memang alat buktinya itu memang tidak ada. Vina punya handphone, Eki punya handphone, dalam putusan pengadilan itu ada. Diusutlah dari situ. Jangan ditutup-tutupi, itu dari 2016 handphone Vina Eki nggak dibuka, CCTV nggak dibuka. Kalau itu dibuka, baru ketemu tuh pembunuh yang sebenarnya. Sementara itu, keluarga tersangka Peggy Setiawan berdoa agar Polda Jabar segera membebaskan Peggy karena tidak ada bukti kuat. Ibu Peggy, Kartini, berharap tanggal 1 Juli yang bertepatan dengan Hari Bayangkara bisa jadi momen bagi anaknya agar dibebaskan. Saya untuk Bapak Kapolda, saya mohon keluarkan anak saya karena anak saya tidak bersalah. Jangan anak saya dihukum karena tidak pernah tidak terjadi kejahatan itu. Anak saya tidak melakukan kejahatan itu. Jangan dijadikan tumbal gitu ya. Yang dijadikan tumbal atas kesalahan orang lain yang menerima anak saya. Di tengah hiruk-pikuk perkembangan kasus pembunuhan Vina, ayah Eki, Ibtu Rudiana yang sempat sulit ditemui justru terlihat menghadiri perlombaan bulu tangkis dalam perayaan HUT Bayangkara Polres Cirebon Kota. Dalam foto yang diunggah oleh Humas Polres Cirebon Kota, Rudiana berfoto dengan Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto dan Kasat Narkoba AKP Ma'ruf Murdianto. Namun, dalam beberapa menit, foto itu kemudian dihapus oleh Humas.
Jaksa memberikan waktu 7 hari bagi penyidik Polda Jabar untuk melengkapi berkas pemeriksaan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Persidangan bakal jadi panggung adu kuat alat bukti, di mana pihak Peggy maupun Polda Jabar telah menyiapkan amunisinya masing-masing. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, jelang sidang pra-peradilan besok, tim kuasa hukum Peggy Setiawan telah menyiapkan berkas, saksi, ahli, dan sejumlah bukti fakta. Mereka juga akan mempertanyakan motor Peggy yang dirampas di tahun 2016, tapi tidak masuk barang bukti putusan persidangan. Kuasa hukum Peggy, Sugianti Iriani menyebut pihaknya telah menyiapkan sejumlah poin dalam berkas permohonan, utamanya terkait error in personal atau salah tangkap orang. Sugianti juga sudah menemui sejumlah saksi dan tim ahli untuk menyiapkan diri saat diminta hadir pada agenda pemaparan saksi. Tak hanya itu, dalam persidangan, Sugianti juga akan mempertanyakan soal motor Peggy yang telah dirampas penyidik pada tahun 2016. Pasalnya, motor tersebut tidak disebutkan sebagai barang bukti dalam hasil sidang di tahun 2017. Artinya, Peggy Setiawan sebagai pemilik motor bukanlah DPO seperti yang ditetapkan pengadilan. Nah, tujuan kita menghadirkan RW untuk memastikan bahwa saat itu terjadinya penggeledahan di tahun 2016 itu tidak izin pada aparat setempat dan tidak ada surat penetapan penggeledahan dari pengadilan maupun surat perintah penggeledahan dari pihak kepolisian, dan 2 motor yang diambil sebagai alat bukti sampai sekarang tidak pernah dikembalikan dan tidak pernah dihadirkan pada sidang di 2016 dan juga tidak tercantum di dalam alat bukti yang ada pada putusan inkrah. Makanya motornya kemana, dan diduga itu adalah perampasan seperti itu. Kita menduga itu adalah perampasan karena motor tidak pernah ada, tidak dikembalikan, tidak ada di dalam persidangan, tidak dihadirkan, dan tidak ada dalam alat-alat bukti yang di dalam putusan inkrah itu tidak tertulis. Sampai sekarang juga belum tahu Bu ada di mana posisinya. Iya, sampai saat ini tidak tahu. Ibu dan 2 orang adik Peggy Setiawan berkomitmen untuk menghadiri sidang pra-peradilan sejak hari pertama hingga tuntas. Ibu Peggy menyebut kehadirannya sebagai bentuk perjuangan mencari keadilan bagi sang anak. Ibu Peggy, Kartini, bersama 2 adik Peggy yang bernama Luciana dan Amelia menyatakan akan menghadiri sidang pra-peradilan yang digelar Senin besok. Kartini meyakini Peggy bukanlah pelaku pembunuhan seperti yang dituduhkan polisi. Karena menurutnya Peggy bukan anggota geng motor, melainkan buruh bangunan. Sementara Luciana, adik kandung Peggy, berharap agar sidang pra-peradilan tidak ditunda lagi dan sang kakak dapat segera dibebaskan. Ya, saya hanya ingin ikut dan ingin melihat perjalanan sidang Peggy. Siapa aja Bu yang diajak ini? Ada Lucy, ada Amel. Harapannya apa Bu nanti pas peradilan? Semoga Peggy cepat bebas karena Peggy memang tidak bersalah. Saya ingin mengetahui proses persidangan ini dan saya berharap kakak saya segera bebas karena ini yang saya tunggu-tunggu. Dan sempat kecewa ya tadi? Iya, sidang pertama itu sangat kecewa sekali karena termohon tidak hadir dan saya harap kali ini termohon hadir. Untuk mengetahui informasi jelang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Ninda Destiani di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Ninda, selamat siang. Jadi bagaimana persiapan Polda Jabar jelang pra-peradilan Peggy Senin besok? Apakah berkasnya sudah lengkap? Iya, selamat siang Okta dan juga saudara. Setelah dilakukan kemarin sidang pra-peradilan Peggy Setiawan perdana dilakukan di PN Bandung pada tanggal 24 Juni. Ini justru pihak dari Majelis Hakim PN Bandung ini menunda terkait sidang pra-peradilan Peggy, mengingat karena tergugat dari Polda Jawa Barat, penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat ini justru tidak hadir dalam sidang pra-peradilan tersebut, yang kemudian ini dijadwalkan kembali rencananya pada esok hari tanggal 1 Juli 2024 di
tempat yang sama, yakni di PN Bandung di ruang sidang 6 Mujono yang kemudian ini memiliki kapasitas sekitar 30 hingga 40 orang, yang kemudian nanti juga sidangnya ini akan dilakukan secara terbuka sehingga awak media juga bisa meliput dan kemudian masyarakat luas ini dapat menyaksikan. Dan nantinya dari pihak Polda Jawa Barat sendiri kemarin pun disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas menyebut bahwa pasalnya pada tanggal 24 Juni pihaknya ini tidak hadir sebagai tergugat, yakni di Treskrimum Polda Jawa Barat ini karena memang disampaikan oleh Kabid Humas bahwa penyidik ini ada agenda yang justru tidak dapat ditinggalkan sehingga pada sidang pra-peradilan ini tidak hadir dan kemudian ditunda. Namun setelah kami lakukan konfirmasi ulang kembali kepada pihak penyidik, maksud kami di Polda Jawa Barat sendiri ini menyampaikan dan memastikan bahwa esok hari yakni tanggal 1 Juli 2024 di sidang pra-peradilan Peggy ini akan dipastikan akan hadir saudara Okta, dan kemudian juga pihak Polda Jawa Barat ini sendiri untuk menghadapi sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang esok akan dilakukan ini memang telah menyiapkan sejumlah alat bukti maupun juga berkas-berkas yang kemudian telah dilakukan pada saat proses penyidikan berlangsung. Yang pertama tentu dari pihak Polda Jawa Barat disampaikan bahwa telah mempersiapkan yakni tim hukum dari bidang hukum Polda Jawa Barat untuk menghadapi gugatan pra-peradilan ini yang kemudian nanti direncanakan esok hari pun akan hadir. Yang selain itu juga Kabid Humas Polda Jawa Barat menyampaikan bahwa sejauh ini pihak penyidik Polda Jawa Barat melakukan pemeriksaan ini setelah mengumpulkan sejumlah bukti, yakni ada 70 saksi sejauh ini yang telah dilakukan pemeriksaan. Namun dari ke-70 saksi ini ada sekitar 18 orang saksi yang justru ini memperberat kepada tersangka Peggy Setiawan ya, di mana hal ini juga menjadikan bukti bagi penyidik Polda Jawa Barat selaku tergugat untuk di gugatan sidang pra-peradilan ini. Yang selain itu pihak Polda Jawa Barat sendiri juga ini telah menyerahkan yakni berkas gelar perkara ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada pekan-pekan lalu, yang kemudian dari pihak Kejati ini telah melakukan pemeriksaan dan mengecek kelengkapan begitu Okta dan juga saudara. Namun kami mendapatkan informasi bahwa pada tanggal 24 kemarin justru pihak Kejati ini memberikan pemberitahuan kepada Polda Jawa Barat bahwasanya berkas gelar perkara Peggy Setiawan ini justru masih belum lengkap dalam formil ya maupun material berupa alat bukti maupun juga fakta berkas itu yang disampaikan oleh Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, sehingga pihak Kejati sendiri ini menyampaikan surat P18 kepada Polda Jawa Barat. Namun setelah ini kami juga berusaha mengkonfirmasi secara langsung apakah kemudian pihak Polda Jawa Barat ini segera melengkapi berkas gelar perkara Peggy Setiawan tersebut. Namun pada saat dihubungi kami masih belum mendapatkan informasi secara pasti apakah pihak Polda ini telah menyampaikan atau maksud kami melengkapi surat berkas perkara tersebut. Namun yang pasti dari pihak Kejati sendiri ini justru masih memberikan waktu selama 7 hari ke depan sejak tanggal 24 Juni kemarin untuk pihak penyidik Polda Jawa Barat ini dapat melengkapi berkas gelar perkara Peggy Setiawan. Dan untuk terkait sidang pra-peradilan besok harinya, Okta dan juga saudara, ini masih dilakukan di PN Bandung. Yang kemudian nanti pihak kuasa hukum juga ini akan berencana akan hadir sama seperti kemarin, yakni para kuasa hukum yang kemudian membawa sejumlah alat bukti ataupun saksi juga hadir di sidang pra-peradilan Peggy. Namun kalau mempelajari pengalaman kemarin, justru dari tersangka Peggy Setiawan ini justru tidak dihadirkan ya dalam sidang pra-peradilan ini. Namun nanti kita akan pastikan seperti apa sidang esok yang akan digelar pada pagi hari di PN Bandung. Okta. Ya baik, sidang pra-peradilan untuk Peggy Setiawan besok akan digelar secara terbuka di Pengadilan Negeri Bandung. Kemudian yang ditunggu ini adalah pihak Polda Jabar memastikan besok akan hadir. Terima kasih. Jurnalis Kompas TV Ninda Destani melaporkan dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat.